dan apa hubungannya dengan Bapak Paus Yohanes Paulus II dan hubungan dengan tempat Roma. Jadi Redemptoris Missio dalam bahasa Latin yang berarti kan misi sang penebus adalah ensiklik Kepausan Bapak Suci Yohanes Paulus II yang terbit pada tanggal 7 Desember 1990. Melalui ensiklik ini Bapak Suci mengandung gereja yang membarui komitmen pengutusan di dalamnya, berisi penjelasan akan kebahasaan tetap mandat pengutusan gereja. Terbitan dokumen Redemptoris Missio. Dokumen Redemptoris Missio ini tidak tertera kapan ditulisnya, namun lebih tepatnya diterbitkan pada tanggal 7 Desember 1990 yang bertepatan dengan Pesta Santo Petrus dan hari ulang tahun ke-25 Decret Concilii et Gentes, tahun ke-13 masa kepausan. Alasan dokumen ini dituliskan karena Bapak Paus Yohanes Paulus II mempunyai tujuan, yaitu supaya terjadinya pembaruan dalam diri manusia. Pembaruan itu seperti pembaruan iman dan kehidupan Kristiani. Karena dengan kegiatan pembaruan ini dapat memperbaharui gereja sebagai umat dengan menghidupkan kembali iman dan identitas Kristiani, serta memberikan semangat dan daya pendorong yang baru pula. Selain itu juga terdapat pula tujuan lainnya, yaitu Bapak Paus menerbitkan dokumen ini atas tanggapan permintaan dari dokumen seperti ini dengan maksud untuk menghilangkan keraguan yang berkaitan dengan karya misioner atau perwartaan kepada umat, untuk perkuatan para pewartaan dalam ketertiban mereka dan orang-orang berperan aktif dalam mendukung mereka, untuk mengembangkan panggilan sebagai pewarta atau misioner, untuk mendorong para teologi menyelidik dan menjelaskan secara teratur atau sistematis di berbagai aspek karya misioner, memberikan dorongan atas karya misioner atau pewarta dalam melayani dan mewartakan kepada orang-orang yang bukan Kristen, dan kepada para penjabat negeri yang menjadi tujuan karya misioner untuk mewartakan kepada mereka cinta Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Kristus. Gagasan utama atau isi utama yang disampaikan dokumen. Yang pertama, melalui dokumen ini Bapak Suci mengundang gereja untuk membarui komitmen pengutusannya sebagai umat gereja dan umat Allah. Yang kedua, yang menggerakkan secara kuat untuk pentingnya pewartaan Injil adalah secara kenyataan pewartaan Injil merupakan pelayanan utama gereja kepada setiap umat manusia dalam kehidupan modern sekarang ini. Dalam presentasi hari ini, saya akan menjelaskan tentang Redemptoris Missio, menjelaskan mengenai keabsahan tetap mandat pengutusan gereja. Adalah sebuah ensiklik Kepausan Paus Yohanes Paulus II yang khususnya membahas topik kebutuhan yang mendesak akan kegiatan pengutusan, dan di mana di dalamnya ia berharap mengundang gereja agar memperbaharui komitmen pengutusannya. Dalam dokumen ini juga terdapat tugas perutusan sang penebus yang dipercayakan kepada gereja masih sangat jauh dari penyelesaian. Tak kalah masa 1000 tahun kedua sesudah kedatangan Kristus hampir berakhir. Suatu pandangan seluruh atas umat manusia memperlihat bahwa tugas perutusan ini masih sama di tahap awal, dan bahwa kita harus melibatkan diri kita sendiri dengan sepenuh hati untuk melakukan tugas perutusan itu. Roh Allah yang mendorong kita untuk mewartakan karya-karya agung Allah. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah
keharusan berwudu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya tugas perutusan gereja itu menurut dokumen Redemptoris Missio ini. Saya akan mengutipnya dari mulai bab 1 sampai bab 3. Yang pertama dari bab 1, bahwa tugas perutusan gereja itu lahir dari iman akan Yesus Kristus. Karena di dalam imanlah tugas perutusan gereja itu dapat dipahami, dan hanya di dalam imanlah tugas perutusan itu menemukan landasannya. Artinya bahwa iman menjadi landasan dalam kita menerima pengutusan, tugas perutusan dari gereja. Lalu yang bab 2, selain iman, itu juga terdapat pewartaan yang merupakan sebuah cara dan dasar gereja dalam menghadirkan kerajaan Allah kepada setiap pribadi dan masyarakat. Artinya melalui jalan pewartaanlah kerajaan Allah itu dapat sampai kepada setiap pribadi maupun masyarakat. Selanjutnya untuk bab 3, di sini peran Roh Kudus sangat penting ya dalam perutusan gereja. Karena melalui Roh Kudus ini yang berkarya kepada dalam diri pewarta di zaman sekarang ini, sehingga melalui pewartaan yang dijiwai oleh Roh Kudus, kabar baik ini terbentuk dalam hati dan budi manusia. Kesimpulan dapat saya ambil dari dokumen Redemptoris Missio ini yaitu pada zaman sekarang sebagaimana tidak pernah terjadi sebelumnya, gereja memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, kepada segala bangsa melalui daerah-daerah yang ada di Indonesia, contoh kecilnya saja. Kemudian dalam pewartaan perutusan adanya tantangan-tantangan. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini kita juga perlu bimbingan dari Roh Kudus seperti para rasul terlebih dahulu.